Assalamualaikum Pak Sultan. Video call. Pak Hidayat, Pak Sultan. Salam G. Sehat? Pak Ketua. Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat juga nggih, Pak Sultan. Alhamdulillah nggih. Puasa-puasa kok kelihatan seger gitu ya? Oh, baru mandi, Pak. Hidayat. Nggih, monggo masih nunggu ini ya. Ya, nunggu sebentar lagi Pak Sultan. Monggo. Insya Allah biasanya kita 15 partisipan kita mulai. Alhamdulillah kemarin Dr. Samsudin yang ngisi juga kemarin itu partisipannya yang Zoom bisa sampai 43 kemarin di luar Facebook. Ya, di Facebook juga bisa secara online juga begitu. Nggih. Dan alhamdulillah ini sudah berlangsung sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan sudah kita mulai dan alhamdulillah ini tiap hari Pak Sultan menjelang berbuka puasa. Nggih. Ya syukuran lah. Alhamdulillah. Kalau saya itu jam 20 itu jam 8 itu. Oh, Pak Sultan yang jam 8 malam itu ya. Malam ya, dengan guru-guru kita, dengan para hita, dengan teman-teman yang lain. Iya. Iya, itu Pak. Sekaligus bisa diinformasikan juga bagi seluruh nanti partisipan yang ingin mengikuti kajiannya Pak Sultan itu setiap hari jam 8 malam. Nanti insya Allah linknya kan biasanya dikirim di kebun itu Pak. Nanti saya share. Nggih. Boleh nanti. Insya Allah. Blitar masih hujan, Pak? Sudah jarang, Pak. Sudah jarang. Nggih, sudah kelihatannya sudah mulai ini musim panas. Tanda-tanda alam sudah mulai berbunyi. Itu biasanya kan ada itu. Kalau di kampung tuh ada namanya tuh cengkerek gitu. Nah, itu sudah berbunyi itu berarti hujan sudah mau habis, Pak. Sudah mulai habis, nggih. Nggih. Itu nanti menjelang hujan mereka bisa muncul lagi. Memang fenomena alam luar biasa disiapkan Allah. Ya betul, insya Allah begitu. Tinggal nanti kalau lingkungannya masih bagus masih muncul, tapi kalau lingkungannya rusak, tidak muncul. Ya sudah rusak ikut rusak. Lawang yo tunggale lanang kabeh. Enak bakso yo pira-pira orang akhire apa masuk. Baik Pak Amirul, mohon sudah di-mute semua. Insya Allah ini sudah partisipannya sudah kita bisa, insya Allah akan segera kita start. Saya akan segera mulai karena insya Allah sudah masuk 15 lebih gitu. Insya Allah akan segera saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sultan supaya untuk unmute dulu. Insya Allah nanti saya sampaikan. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la khola wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Muhammad Sultan Amin. Yang saya hormati penasihat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Blitar, Ketua Majelis. Kemudian yang saya hormati pimpinan cabang, baik Muhammadiyah dan Aisyah, pimpinan ranting, baik Muhammadiyah dan Aisyah, pimpinan AUM, dan seluruh partisipan kajian pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar yang dirahmati Allah. Pertama, sebelum kita memulai kajian kita di sore hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya, sebelum kajian nanti saya serahkan ke Pak Sultan, mohon nanti kita menyediakan waktu Pak Sultan untuk sesi tanya jawab. Kira-kira 10 menit atau 15 menit terakhir, agar apa yang menjadi tema sore hari ini, yaitu kalau tidak salah keutamaan bulan Ramadan. Agar ada sesi tanya jawab sehingga apa yang diterima oleh partisipan atas apa yang sudah disampaikan bisa ada dialog. Dengan demikian apa yang dipesankan, apa yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami sekaligus bisa dilaksanakan oleh kita semua. Untuk itu pada sore hari ini waktu dan tempat saya berikan ke Pak Sultan untuk memulai kajian sore hari ini. Saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah Bapak Ketua PDM Kabupaten Blitar beserta seluruh pengurus PDM, para penasihat PDM, majelis, PCM sampai PRM, ketua PDA, beserta seluruh pengurus, majelis maupun PCA dan PRA, serta aum kita, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa kabar? Semoga keluarga seluruhnya sehat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita alhamdulillah tidak terasa mestinya bahwa sudah mulai memasuki pertengahan Ramadan pada esok tanggal 15 Ramadan nanti sore. Dan semuanya kita merasakan bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan spesial. Spesial itu biasanya kan tambahannya banyak. Kalau susu madu spesial itu kan ada telurnya, ada jahenya, mungkin kasih coklat, mungkin ada apa lagi di situ. Nah, kita melihat di balik Ramadan kita pada saat ini kebetulan, ini bukan kebetulan, kalau COVID-19 itu ditengarai adalah desain daripada manusia-manusia jahat, tapi rupanya Allah tidak tinggal diam di situ. Ketika kita Ramadan mengalami masa-masa yang sekarang dengan wabah COVID-19 ini, rupanya banyak pembelajaran yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu kita sebagai kaum muslimin dan warga Muhammadiyah tentunya kita balikkan menjadi rasa syukur kita bahwa Ramadan kali ini pembelajarannya adalah pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Tadi pagi diingatkan oleh Pak Mukti di daring Universitas Muhammadiyah Surabaya, rasa-rasanya baru kali ini mungkin ya, Ramadan dengan wabah dan kita bisa pengajian lewat dunia maya seperti ini. Kalau dulu mungkin ada wabah, tapi tidak bisa menggunakan dunia maya pada saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ramadan itu adalah bulan spesial. Meskipun ada hadis, tapi hadisnya hoax. Ada yang menyatakan seandainya manusia itu tahu, maka akan meminta kepada Allah agar setiap bulan itu jadikan Ramadan. Karena tahu keutamaan Ramadan. Itu hadisnya nyatanya hoax. Hadisnya nyatanya maudhu. Tidak bisa kita buat pegangan. Kalau saya ibaratkan, Ramadan ini adalah Allah
sedang menyekolahkan kita. Sehingga Ramadan disebut sebagai Syahrul Riyadhah, bulan pelatihan. Kalau seringkali kita mendengar seakan-akan kita digodok, dikawat condro di muka kalau pewayangan itu. Karena Ramadan itu dari kata-kata romat itu sinar panas. Sinar matahari yang entang-entang itu. Yang Pak Dayat untuk menjemur gabah yang basah menjadi kering. Nah, Ramadan itu seperti itu. Anehnya, bukan aneh, uniknya kalau sekolah kita dulu atau sekolah anak-anak kita, kalau saya ini sekolah cucu-cucu kita, itu 1 semester 4 bulan, ujiannya cuma 3-4 hari. Kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun itu ujiannya paling seminggu. Tapi bulan ini anak-anak diuntungkan ujiannya lewat daring, kelulusannya lewat daring, nanti masuknya juga lewat daring, lewat dunia maya. Nah, sekolahnya Allah ini unik. Kita cuma sekolah 1 bulan, ujiannya belum sekarang, kita masih sekolah. Kalau masih sekolah sudah gagal, ya nggak usah diuji sama Allah. Wong sekolah saja sudah dia nggak bisa. Ya kan? Menerima mata pelajaran teori dan praktek saja nggak bisa, kok mau ikut ujian. Ujian kita adalah nanti mulai Syawal sampai dengan Sya'ban yang akan datang. Jadi sekolahnya 11 bulan, sekolahnya 1 bulan, ujiannya 11 bulan. Bayangkan itu. Sehingga ada saya pertanyaan, logikanya di mana Pak Sultan? Kalau sekolahnya cuma 1 bulan, ujiannya 11 bulan itu, ya logikanya orang yang bisa diuji selama 11 bulan itu, manakala selama 1 bulan Ramadan ini all out, serius, temenan, tidak main-main memasuki Ramadan ini. Jadi betul-betul maksimal betul dia perhatikan dari sampai ABC-nya kehidupan kita sehari-hari bulan Ramadan ini. Lebih-lebih masa COVID ini, waduh, cobaannya luar biasa. Ibarat anak sekolah begitu, di tengah badai, di tengah paceklik, di tengah apa ya, sekolahnya akhirnya kalau mereka nggak serius, nggak dapatkan apa-apa, apalagi sekarang. Nah, kita mencoba sekarang ibadah kita. Kalau masih umpama terawih, diimami baca ya suratnya nggak panjang sedikit, Wadduha, atau Sabikis, atau Hal Ataka. Atau kalau sudah witirnya pakai surat Jumat, gitu kan, atau Al-Baqarah berapa kebet, itu sudah ngerundel gitu kan ya. Ya ini alamat sudah. Berarti pembelajaran ini sudah mulai apa? Sudah mulai ya sudah mulai nggak nyaman. Ya terus bagaimana ujiannya nanti? Ya mohon maaf kalau terus terawihnya itu nggak kusuk sama sekali, nggak tumaknina sekali, ya susah. Maka ketika Aisyah itu ditanya, ya Aisyah berapakah terawihnya Rasulullah itu? Ya terawihnya Rasulullah itu sama Ramadan atau tidak, ya 11 rakaat. Tetapi di situ ditandaskan walatas al min husnihinna wa tulihinna. Jangan coba-coba kau tanya bagaimana husnihinna, bagusnya sholatnya dia dan lamanya sholatnya dia. Itu mestinya jadi perhatian. Kalau rakaat ya sudah biasa itu. Tapi bagusnya sholatnya, lamanya sholatnya itu mestinya menjadi apa? Menjadi tanda petik pertanyaan yang digarisbawahi merah itu supaya jadi perhatian penuh. Nah, pemirsa, kalau coba kita lihat ibadah kita, semangatnya Bapak Ibu itu kan luar biasa. Kadang ada orang yang tanya, kalau sudah sore terawihan Pak, apakah malam menjelang
menjelang sahur itu punya waktu masih karena terbangun 2:30, sedangkan subuhnya kan jam 4:15, 16-an gitu kan. Kalau penemuan terbaru Profesor Tono Sartono, anggota Majelis Tarjih kita ini, subuh itu terlalu cepat, mestinya baru 4:45 menit mungkin ya, karena kecepatan 15 sampai 20 menit. Nah ini Majelis Tarjih kita ini masih belum berani kelihatannya dengan penelitian Profesor Tono Sartono ini. Ketika saya ingin hanya infokan saja Bapak Ibu sekalian, ketika kami PWM pergi ke PWM Sumatera Utara, diterima di Universitas Muhammadiyah Sumut, Sumatera Utara, kita diajak untuk melihat laboratorium astronominya Unmu Sumut. Wah, dipamerkan di sana bagaimana teropong bintangnya dan lain sebagainya. Lantas saya tanya, loh, kepada direkturnya, Pak, itu ada alat yang biru-biru, ada 2 pasang atau 4 pasang, saya lupa. Oh, ini alat untuk melihat ini, Pak Sultan, untuk melihat fajar. Jadi sekarang dengan alat ini sudah ketahuan fajar kita ini sudah masuk subuh atau tidak. Betul ya, Pak? Subuh kita itu kecepatan 15-20 menit. Betul, Pak Sultan. Itulah di alat ini sudah bisa kita ketahui, jadi tidak perlu benang putih diperlihatkan ini sudah nanti kelihatan atau tidak. Itu Profesor Sartono penelitiannya juga seperti itulah. Ini Majelis Tarjih kita ini belum sampai ke sana. Ini bisa geger pindu nanti kalau ini dipelorkan terus. Wong sekarang dengan hisab saja masih belum diterima. Apalagi kalau Pak Dayat amanah muktamar di Makassar kemarin kan sudah memutuskan bahwa Muhammadiyah harus sudah mengikuti kalender Hijriah global. Nah, Profesor Tono ini yang dikirim ke Istanbul tempo hari bahwa kalau sudah ikut global itu loh ya memang logikanya Bapak Ibu sekalian, logikanya kan sederhana. Mataharinya 1, bulannya 1, buminya 1. Lah kok ada, katanya orang Surabaya, lah kok ada yang namanya tanggal 1 itu bisa 2 hari. Taruhlah Senin tanggal 1, Selasa juga tanggal 1. Nah mestinya kan ada yang benar salah satu, mestinya kan ada yang salah satunya juga ada yang salah. Kalau benar dua-duanya nggak mungkin. Kalau salah dua-duanya nggak mungkin, atau harus lebih maju atau lebih mundur. Ya kan? Saya tanya sama Ketua Tarjih kita kan mestinya bulan April kemarin kan ada Munas Tarjih di Gresik itu lantas di-cancel karena melihat suasana COVID baru mulai ketika itu. Wah, sudah kita undur saja. Saya tanya, loh Pak, agenda untuk bulan Hijriah globalnya Muhammadiyah kok enggak? Iya, teman-teman ini belum berani, ini tambah jauh nanti kita dengan pemerintah ini. Muhammadiyah kita. Yang sekarang saja sudah nggak ketemu dengan pemerintah untuk hisab dengan ru'yat, apalagi nanti kalau kita ikut kalender global ini. Bisa-bisa terpaut 2 hari nantinya, begitu kan? Ya pasti akan lebih dulu. Dan mestinya kita ini berharap dengan Saudi itu kan maghribnya 4 jam kemudian. Nah, itu mestinya dengan ru'yah itu bisa kelihatan itu. Setidak-tidaknya Indonesia itu tidak kelihatan, taruhlah minus, Muhammadiyah sudah oke, masuk. Kalau ru'yat belum masuk, maka di Saudi itu kelihatan. Tapi lagi-lagi Saudi itu pakai ru'yat. Kalau mendung atau hujan ya nggak bisa dilihat, ya harus diistiqmalkan besoknya lagi. Bahkan kalau diistiqmalkan itu disempurnakan besok, tanggalan kita itu ikut mundur, kan ya tidak. Itu sebetulnya mudah. Kalau sudah begitu itu dilihat tanggal 15
bulan purnamanya, ini tanggal 15 atau sudah tanggal 16. Mestinya dilihat dari apa tiap bulan yang tanggal-tanggal gesek itu bisa dicari nanti begitu kan. Tapi lagi-lagi kita itu kan tidak sampai ke sana. Padahal Muhammadiyah kita itu, ini hadis yang jarang dikeluarkan itu Pak Ketua, bahwa Nabi itu mengatakan naknu umi, kata Nabi, aku ini orang umi, la naktubu wala naksub, aku ini tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Bulan Hijriyah itu ada 29, ada 30. Itu kan sinyal dari Nabi. Ya mestinya dihitung. Kalau kalian sudah bisa nulis, sudah bisa ilmu sinus kosinus, algoritma, itu kan mudah mestinya. Lah kok masih seperti orang umi zamannya Nabi harus melihat ru'yah itu kan. Nah inilah Muhammadiyah kita. Nanti mungkin perlu disuarakan di muktamar Solo nanti nggih, agar amanah penanggalan global ini Muhammadiyah harus melopori begitu loh. Lah kalau Muhammadiyah nggak melopori nanti didhawuhi oleh orang lain. Lah kapan Muhammadiyah itu menjadi gerakan tajdid? Nggih kan? Kapan Muhammadiyah menjadi reformis? Wong zaman merdeka aja Muhammadiyah sudah berani dengan hisab, kok sudah merdeka ini Muhammadiyah nggak berani mendahului lagi untuk tanggalan Hijriah global untuk dimulai. Sholat, waktu-waktu sholat direvisi kembali. Ya kan? Wah itu nanti kita akan berhadapan dengan takmir-takmir masjid itu kan, yang sekarang saja soal traweh dan sholat Jumat saja di bawah ini umek begitu kan, nggak mau tunduk sama pimpinan pusatnya gitu lah. Kalau sudah organisasi nggak tunduk sama pimpinan, ini apa artinya berorganisasi begitu kan? Lah kalau sampean-sampean yang di bawah ini lebih pinter, ya sampean saja yang menjadi pimpinan pusat Majelis Tarjih sono. Jangan profesor-profesor kayak haji yang sudah dukdeng itu. Gitu kan, dibalik gitu aja Pak Dayat. Ini guyon saya ketika kemarin daring dengan Pak Ketua Pak Saad ya, Pak Sultan ini jebles ini Pak Sultan ini. Ini Pak Sultan ini jadi muring-muring tapi mungkin puasa kapan nih muring-muring. Lanjut Pak. Lah kalau takmir itu lebih pinter kan nanti dicalonkan saja jadi anggota Majelis Tarjih Pusat. Kayak apa keputusannya mereka itu kan gitu. Oh ini organisasi kita ini harus tunduk dan patuh sama pimpinan kita yang mereka lo insya Allah bukan orang-orang yang di bawah kita. Insya Allah mereka itu adalah orang-orang yang pengetahuannya, ilmunya adalah di atas kita. Nah kalau kita mampu mestinya kita bisa jadi pengurus Majelis Tarjih Pusat atau Majelis Tarjih Pusat. Nah, Ramadan kali inilah banyak pembelajaran. Keutamaan Ramadan tidak saja bahwasanya Allah kalau sudah Ramadan ini, kan ada itu hadis, barang siapa yang puasa Ramadan nanti diteruskan dengan sitati ayam min Syawal, 6 hari di hari Syawal, 6 hari di bulan Syawal itu tidak harus setelah Idul Fitri, lantas 6 hari berturut-turut, nanti biasanya orang Jawa terus riyo kupat. Kan enggak begitu. Sitati ayam min Syawal itu adalah 6 hari selama bulan Syawal. Boleh selang-seling, boleh terus-menerus. Tidak ada tuntunan yang harus terus-menerus begitu. Itu kasyamid dahr, seperti puasa 1 tahun penuh. Loh, dari mana hitungannya para ahli fikih kita? Itu menghitung dikalikan 10. Kalau Ramadan ini perkalian-kalian 10, bukan perkalian yang tidak ada hitungannya. Cukup aja dengan 10. Nah, maka 1 bulan selama 30 hari kali 10, 300. Yang 6 hari kali 10, 60. Jadi 360. Jadi, ketemulah dengan ilmu otak-atik itu. Jadi siapa yang puasa Ramadan plus 6 hari Syawal, maka seperti dia puasa setahun penuh. Nah, Ramadan ini mengapa dispesialkan oleh Allah? Bapak Ibu sekalian, kalau selama masa Covid ini lebih spesial. Ramadan mungkin tahun kedua Hijriyah, yang namanya
perang Badar pertama kali itu. Kita bisa bayangkan itu Rasulullah menghadang kabilah-kabilah Quraisy. Rasulullah kepingin menunjukkan kekuatannya yang selama 10 tahun Rasulullah diintimidasi di Makkah. Rasulullah tilik sandinya mengatakan ada kabilah-kabilah Quraisy, orang-orang kaya Quraisy dari perdagangan dari Syam, maka dihadanglah pada waktu itu. Nyatanya telik sandinya orang-orang Quraisy mendengar kalau mau dihadang oleh Muhammad dengan teman-temannya, mereka menyiapkan pasukan banyak sehingga sampai 1.000 orang. Mestinya mereka tidak sampai 1.000 aslinya, tapi pasukan perang dari mana-mana didatangkan untuk mengawal kabilah itu. Dan Rasulullah cuma menyiapkan 300-an orang itu kan. Itu di bulan Ramadan itu terjadi perang pertama kali itu. Dan alhamdulillah semangat lapar di bulan Ramadan tidak menjadi penghalang mereka untuk berjuang. Dan kita lihat orang-orang Quraisy banyak yang terbunuh. Bahkan Abu Jahal, tokohnya itu terbunuh pada waktu itu. Dalam keadaan lapar dan dahaga. Semangat perang itu bisa dikobarkan oleh Rasulullah. Kita saja yang di lockdown di rumah begini saja rasanya ya merasa lapar juga, apalagi terus kalau saudara kita yang kerja, yang beca, yang kerja bangunan, bagaimana lapar mereka. Peristiwa kedua yang besar selama Ramadan adalah Fathul Makkah. Fathul Makkah itu di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah melakukan perjalanan Makkah Madinah itu seperti Surabaya Semarang. Dan jalannya mungkin tidak sebagus sekarang. Jalannya cadas, jalannya berbatuan. Itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu Rasulullah perjalanan dari Madinah ke Makkah dalam kondisi Ramadan. Rasulullah dengan 100.000 lebih umat Islam mendatangi kota Makkah, maka orang-orang Quraisy Makkah semuanya memasang bendera putih, tanda dia menyerah, yang nggak mampu melawan banyaknya. Padahal Rasulullah itu datang dengan damai mau melakukan haji nanti pada bulan Rabiul Awal begitu kan? Pada musim haji itu ya. Nah, pada musim haji itu. Nah, nyatanya orang Makkah menyerah. Dan kita bangsa Indonesia ini pernah mengalami Ramadan itu adalah pada saat memproklamirkan kemerdekaan RI 17 Agustus 45. Itu kan genting sekali pada waktu itu. Bagaimana ada Malik dengan teman-temannya pemuda-pemuda itu mensandera Soekarno-Hatta, tokoh yang dipaksakan untuk memerdekakan negeri ini. Wah, mereka disandera oleh anak-anak muda itu. Supaya apa? Supaya berani. Jangan takut sama Jepang. Dari 3 peristiwa itu, kalau hari ini kita berpuasa, Bapak Ibu sekalian, tidak lain adalah mereview kembali, memperbarui kembali sejarah yang pernah terjadi pada saudara-saudara kita, kaum muslimin, ketika Perang Badar, ketika Fathul Makkah, dan ketika memekikkan proklamasi 17 Agustus 45. Sama, bahkan lebih mungkin suasananya ya. Kita mungkin suasananya lebih pada saat ini. Bagaimana saudara-saudara kita ketika di lockdown pada hari ini, yang pekerjaannya harus dari rumah, yang pekerjaannya mulai surut, yang mulai usahanya juga berkurang, yang juga kena PHK. Wah, ini adalah taruhan yang sangat sulit Allah sedang mencoba kita. Maka di balik itulah ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Bahwa kita untuk bisa merefleksi kembali bahwa Ramadan tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana memanage emosi kita. Anak-anak seakan dikembalikan di bulan Ramadan ini
dalam suasana COVID. Kalau daringnya bisa, guru-gurunya bisa bagus, tapi ada daerah-daerah yang mungkin Blitar termasuk yang tidak bisa dijangkau oleh sinyal WA, maka gurunya yang harus datang, tetap harus memberi pembelajaran sekilas-sekilas, menjelaskan kepada murid-muridnya. Dan orang tua lagi-lagi dituntut. Kalau dulu belum ada sekolahan, anak-anak kita ini kan belajar pada orang tuanya masing-masing. Kalau petani, ya anaknya diajak kemana? Ya diajak ke sawah. Diajari bagaimana cara menanam, diajari bagaimana cara memanen, memupuk. Dengan harapan orang tuanya nanti akan mewariskan anak-anaknya juga menjadi petani. Kalau orang tuanya berdagang, ya anak-anaknya diajak berdagang ke pasar, diajari jualan, diajari menghitung uang, diajari kulakan, dan lain sebagainya. Kalau orang tuanya punya kandang memelihara ayam, ya anaknya diajak ngeramut ayam. Bagaimana ngeramut ayam yang bagus itu? Nah, bagaimana niteni ayam yang sehat itu? Bagaimana melihat telur yang bagus yang nggak buntes itu? Nah, kalau ayahnya dalang, ya anaknya jadikan cantrik di belakangnya. Disuruh nyiapkan wayang ini, wayang itu. Disuruh melihat ayahnya suluk dan memainkan keterampilan tangannya dan kakinya. Nah, bahkan kalau orang tuanya ngemis, ya anaknya diajak ngemis itu. Diajari. Bahkan yang bayi-bayi itu seakan-akan sudah diajari. Begini loh, mamimu kalau ngemis itu, papimu kalau ngemis itu. Nah, jadi itu pembelajaran secara langsung. Teori dan praktek. Sekarang orang tuanya sudah sama-sama sibuk, orang tuanya sama-sama bekerja, maka anak-anaknya dititipkan di sekolah. Ya kan? Nah, guru itu membuat bagaimana murid itu bisa kerasan di sekolah, sekolah bisa menyenangkan, pembelajaran bisa memberdayakan, guru ditutup kreativitasnya tiap hari. Guru itu bak dalang yang tidak kentean lakon, apalagi dalang-dalang sekarang ini dengan improvisasinya, begitu kan? Jadi guru itu seperti itu. Nah, ketika anak-anak seakan-akan dikembalikan lagi ke orang tua yang selama ini ketika ketemu hanya pagi ngantarkan sekolah dan sore hari, ketika anak-anak pulang, orang tuanya pulangnya juga sore, hanya ketemunya menjelang maghrib sampai maghrib, isya, setelah itu anak-anak tidur, pagi besok berangkat. Nah, ini berhari-hari anak-anak bersama kita semua. Nah, disinilah orang tua itu merasa jenuh, bagaimana anak-anaknya juga merasa bosan di rumah dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi tantangan bahwa bulan ini betul-betul Allah sedang tidak hanya memberi pembelajaran sekaligus juga ulangan tiap hari. Mungkin kalau sekolahan begitu, setelah pelajaran langsung ulangan, setelah pelajaran langsung ulangan, setelah pelajaran anak-anak disuruh menjelaskan kembali, setelah pembelajaran anak-anak dibuat untuk memetakan, membuat kreativitas baru. Wah, ini kan pembelajaran yang simultan dan padat dengan dengan teori dan praktek. Sehingga keluar dari Ramadan inilah Bapak Ibu sekalian, nantinya kita betul-betul siap menghadapi, ya mudah-mudahanlah corona ini secepatnya diangkat oleh Allah dan masyarakat disadarkan untuk bisa mandiri memelihara dirinya masing-masing agar agar memutus mata rantai virus ini bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itulah, maka marilah di suasana yang penuh dengan dengan beban ini, kita buat canda-candaan lah. Tidak terlalu serius lah menghadapi anak-anak tukaran, menghadapi anak-anak rame, menghadapi anak-anak waduh jolongkrok-jolongkrokan, kayak
rumah kayak kapal pecah gitu kan. Seribut-ributnya rumah Bapak Ibu sekalian masih kita bersyukur. Daripada rumah sudah tidak ada anak-anak. Ada di cerita neurolinguistic programming di dunia hipnosis itu, ada seorang ibu datang konsultasi ke seorang psikolog. Ibu namanya psikolognya ini saya lupa, apa Ericksonian, apa Madam siapa gitu saya lupa. Ceritanya saja yang masih ingat saya. Bu, saya ini konsultasi. Saya ini punya anak laki-laki masih kecil-kecil, jumlahnya 5. Kita bisa bayangkan itu. Ibunya kayak apa, suaranya di rumah itu. Melihat anak laki-laki 5 kayak Pandowo begitu itu kan. Nah, aduh Bu, rumah saya kayak kapal pecah gitu kan. Psikolog ini sudah tahu bagaimana perasaan ibunya. Punya anak laki-laki 2 saja di rumah itu bisa kayak apa, kayak stadion sepak bola. Kadang-kadang kayak ring tinju, ya kan? Kadang-kadang kayak kolam renang, gecek kabel kalau mainan air gitu kan. Nah, ini anak laki-laki 5. Nah, coba Ibu duduk manis, Ibu pejamkan mata, bersandar katanya. Ibu bayangkan rumah Ibu itu kayak kapal pecah. Nah, wah, dia kayak apa? Dia sudah raut mukanya sudah nggak enak dilihat itu meskipun dia memejamkan mata. Nah, Bu, sekarang rumah Ibu itu bersih, kinclong, indah, mainan semuanya tertata rapi gitu kan. Nah, mulai senyumnya itu kelihatan mengembang. Ibu-ibu itu kalau sudah rumahnya kinclong, nah ini kan nanti kalau mau lebaran apa mau ngecat rumah kan nggak perlu, kan nggak ada tamu, nggak usah ngecat lah, nggak usah terus apa rumahnya di zoom sama teman-teman gitu kan. Toh meskipun dicat ya kelihatan masih, kalau lampunya nggak terang kan juga masih kusam kan. Nah, Ibu sekarang rumahnya kinclong, indah. Anak-anak tidak ada di rumah, sepi mamring. Anak-anak Ibu minggat kabeh, nggak kerasan di rumah. Kayak apa kira-kira wajahnya Ibu? Lo langsung wajahnya kecut dan air matanya mulai meleleh. Nah, sudah kembali lagi, kembali. Nah, Ibu buka mata. Mengerti maksud saya? Iya, saya ngerti, sudahlah, nggak apa-apa, rumahnya kayak kapal pecah, yang penting anak-anak masih kerasan di rumah. Nah, itu kan tinggal Bapak Ibu itu kan mindset-nya saja sih dirubah begitu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya bisa membahagiakan anak-anak saya ini masa kecil yang bahagia, yang tuntas mainnya. Kalau sebab Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di kantor, di mana-mana, ada orang dewasa sik guyonan kaya arek kecil, itu adalah masa kecil yang tidak bahagia. Sehingga masa besarnya itu kepingin main-main saja. Karena masa kecilnya nggak tuntas. Nah, makanya Ramadan anak-anak kita ini, ayo kita tuntaskan. Udahlah wis, geledakno kasur, buat ring tinju nggak apa-apa. Asal setelah main, ayo dirapikan bersama. Nah, jadi edukasinya penting. Jadi Ramadan inilah mari kita pakai sebagai bulan ibadah. Kalau tidak pernah sholat sunnah, kalau nggak pernah tumak nina, sekarang ini Bapak belajar lagi jadi imam, sing biasanya nggak pernah jadi imam, sholatnya di masjid terus, hari ini belajar jadi imam. Kalau perlu anak-anak sudah mulai dewasa, anak-anak diajari juga jadi imam. Kalau mau makan, anak-anak disuruh memimpin doa bersama, nutup acara. Ini banyak pembelajaran. Makanya saya bilang teman-teman guru, Bapak Ibu itu di guidance, dibimbing bagaimana memanfaatkan anak-anak di rumah itu supaya apa? Komunikasinya jalan, teamwork-nya jalan, jamaahnya jalan, kreativitasnya jalan. Jadi betul-betul kita manfaatkan yang sangat luar biasa selama bulan Ramadan. Ini bulan lagi berkah. Insya Allah kalau pembelajaran di bulan Ramadan ini semuanya dalam kondisi lapar dan dahaga, insya Allah apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, semuanya dipail dengan bagus di otak kita. Kalau sholatnya yang selama ini
rukuk sujudnya cuman baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika al-maghfir. Cobalah dibaca nggak dihitung. Ya kan? Supaya kita bisa rukuk berlama-lama, sujud berlama-lama, syukur sambil gerayai diri kita masing-masing, lantas keluar air mata, ya Allah, saya ingin melepas dengan ikhlas segala perasaan-perasaan negatif saya. Dosa-dosa saya ingin melepas dengan ikhlas, ya Allah. Mohon ampunan, saya pasrahkan kepadamu, ya Allah. Nah, kalau sudah ibadah begitu, ritual kita, maka apa spiritual kita? Ya mulailah untuk meringankan beban saudara-saudara kita di tangga-tangga kita yang masih perlu uluran tangan kita. WA kita yang bagus, yang nggak bagus nggak usah di-share, kita tahan. Yang beritanya yang pas saja, yang sudah pasti saja yang kita kirim. Kalau yang ini belum tentu, ya dikirim. Apa betul sih berita seperti ini? Mohon konfirmasi. Nah, kalau saya begitu, supaya Bapak ini berita ini bukan peristiwa sekarang, Pak, sudah puluhan tahun yang lalu, Pak, ditulis kembali sama orang. Nah, itu kan nanti jadi berabe kita. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, maka bulan utama ini marilah kita riyadhah secara maksimal. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita, pelatihan kita, ritual kita, spirit Ramadan kita ini bisa ketika mulai bulan Syawal akan tampak bahwa Ramadan kita adalah berhasil melakukan pembelajaran oleh Allah dan Rasul-Nya. Pak Dayat, Siap, monggo Pak. sharing. Balik. Terima kasih Pak Sultan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan terkait dengan keutamaan di bulan Ramadan ini, meskipun situasi kita terdampak oleh COVID-19 ini. Nah, sangat menarik tadi disampaikan terkait bagaimana hubungan orang tua dan anak-anak dan bagaimana proses pembelajaran yang selama ini kita orang tua melakukan pembelajaran ini menitipkan kepada sekolah-sekolah dan saatnya hari ini kita menerima kembali anak-anak di pangkuan kita dan saatnya yang tepat bulan Ramadan di situasi yang kita diminta untuk stay at home, nah, maka waktu dan hubungan kita dengan keluarga sangat banyak. Nah, kesempatan itulah kita bisa manfaatkan untuk bagaimana memperbaiki peribadahan kita dengan keluarga kita. Nah, untuk itu partisipan yang saya hormati di sesi kedua ini, waktu masih 10 menit. Untuk itu saya ingin membuka sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilahkan untuk yang ingin mengajukan pertanyaan. Mohon izin Pak Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustadz. Ini puasa ini kalau dalam tata caranya bagaimana, insya Allah kita sudah ada ilmunya. Tapi kan beragama tidak hanya cukup dengan cara, tapi dengan rasa. Bagaimana Ramadan ini bisa mengasah rasa kita agar bisa merasakan apa yang kita carakan seperti ini. Mohon penjelasannya, Mas Usul. Nggih. Silakan, Ustaz. Pak sinten napa? Pak Minan. Pak Minan, nggih. Pak Minan, kita bisa merasakan sesuatu itu memang dalam suasana hening, dalam suasana sepi, dalam suasana kita bertafakur, maka bagaimana kita bisa berbicara dengan diri kita itu tidak lain ya seperti kita dalam doa-doa kita. Sebetulnya dengan sholat itu adalah merefleksi kita untuk bisa bisa merasakan apa sih sebenarnya diri kita, bahwa kita ini sedang berdialog kepada Allah. Al-ihsanu ka'annaka tarahu fa ilam tarahu fa innahu yarak. Bahwa yang namanya ihsan itu adalah seakan-akan kau bisa melihat Allah di depan. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, Allah lah yang melihatmu. Jadi gerak dan perilaku kita itu terus dilihat oleh Allah. Bagaimana mungkin ketika kita menghadap seorang pimpinan perusahaan, kepala daerah,
bahkan mungkin presiden, di hadapannya itu segala perilaku kita itu kita tata bagus. Kalau itu pencuri, kalau itu pencoleng, dia tidak memperlihatkan dirinya kalau dia itu pencoleng. Dimanipulasi betul dirinya itu. Nah, sholat itu merupakan mi'rajnya seorang muslim. Dan Ramadan ini juga mi'rajnya orang muslim. Kita sedang naik tangga untuk mendekat ke langit sana. Oleh sebab itu setiap saat marilah kita berkontemplasi. Setelah sholat, di dalam sholat, setelah sholat kita doa sebentar. Apa ya yang kurang kita hari ini? Apa sih yang lebih saya dari ya Allah? Rabbana taqabbal minna, terimalah ya Allah kalau yang tadi lebih itu. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan ampunkan ya Allah tadi yang kurang. Insya Allah kalau kita itu mampu begitu, oh iya, hari-hari ini adalah hari kita sedang melakukan pelatihan. Kalau diri kita sudah bisa begitu, kalau saya, Pak Sultan, saya belum menemukan, ya dengan Ibu, Bu, aku ini sing kurang apa toh ya Bu? Wis akeh sampeyan sing kurang gak iso nulis saya. Ojo ngono lah. Iki Ramadan kok malah ditokno kabeh, enggak lah Bu, 1 2 saja. Aku pingin suaramu, begitu kan. Oh, Bapak itu kurang gini loh, Pak. Alhamdulillah, Bu, aku dikoreksi. Nanti Ibu juga begitu. Ya, aku ini kurang apa sih ya, begitu kan. Nah, kalau sudah bisa suami istri itu koreksi begitu, nanti anak-anak, ayah ini kurang apa? Saya itu omong tok begitu. Nah, caranya kalau ayah nggak omong tok terus kayak apa dong? Nah, kasih dia suruh ngasih solusi begitu kan. Nah, perasaan-perasaan seperti itu kan jarang kita lakukan, ya kan? Nah, ini adalah bulan perbaikan, bulan koreksi. Ya, saya tadi nanya, Bapak itu biasanya nyinyir, ya wes alhamdulillah doakan ya, aku suami dulu gak kapan nyinyir. Aku nek WA-WAan ya ngomong sing enak, begitu kan. Cuma gaya ketawa, cuma dikasih begini, kasih jempol. Terus kakak ngomong lah sudahlah ya. Nah, inilah kita itu untuk merubah suasana. Habituasi itu, habit, itu cuma 21 hari, Pak. Ini kita dididik selama 29 atau 30 hari. Ya nggak tahu ini 29 atau 30 hari, Pak Dayat. Ya kan? Kiamat Dahlan itu habituasi ngajari surat Al-Ma'un berapa? 3 bulan. Bayangkan itu. Ini gak ngelontok terus sampai di sini tuh ngendap begitu. Enggak mungkin. Nah, kalau kita selama 1 bulan ini melakukan itu menjadi habit kita, menyuci jiwa kita, maka ya insya Allah lama-kelamaan negatif-negatif kita ini bisa hilang pelan-pelan. Ya Allah, saya ingin melepas dengan ikhlas rasa marah saya. Dulu ketika saya pengajian di sana, Pak, siapa ini tadi hadir enggak dulu? Mudah-mudahan masih ingat ketika saya mengisi pengajian Ahad pagi yang 2 bulan yang lalu, 3 bulan mungkin. Ya. 3 bulan yang lalu. Nurul Iman. Di Nurul Iman itu enggak. Itu kan pernah saya ajari. Mudah-mudahan kalau nanti pas nggak datang tanya yang datang. Ya cuman perasaan begitu. Berdialoglah dengan diri sendiri. Mau tidur, itu paling bagus dialog yang ngomong dalam hati saja. Bro, selama ini apa sih bro sing mbok arep-arep dalam dunia ini. Nanti kan ada suara-suara gaib dalam pikiran kita. Itu suara hati kita. Apa sih bro sing kurang dalam diriku? Sampai ini lho, Pak. Nek ketemu wong kok kurang sumeh. Begitu kan? Ya mbok sing sumeh. Begitu. Itu ada suara-suara hati kita itu. Itu suara hati itu adalah rekaman-rekaman terbaik kita. Bahwa manusia itu nyatanya oleh Allah sudah dipersiapkan dengan embrio kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Apalagi bulan Ramadan, sangat mudah mengaksesnya. Nanti lihat apa di almari itu, apa sih ya Allah yang kurang? Baju saya ini tinggal berapa sih? Apa saya pakai semua kah ini? Mana sih yang perlu saya lunsur? Gitu kan. Nah, coba dilihat aja semuanya nanti. Insya Allah semuanya jadi pembelajaran. Rumah dilihat dari depan. Ya Allah, rumah saya ini sudah cukup atau belum sih ya Allah? Oh ya sudah cukup ya Allah untuk sementara. Saya lihat kanan kiri, rumah itu di bawah saya. Saya bersyukur ya Allah. Begitu kan Pak. Melatih begitu itu Pak memang harus dilihat dengan mata kepala sendiri. Kalau enggak, ya cukup saja Bapak tafakur setelah sholat berdoa. Begitu kan. Maka saya
juga kalau mau tidur itu terima kasih diriku hari ini kau telah support aku untuk bisa kegiatan. Terima kasih kasurku hari ini antarkan aku bisa tidur. Terima kasih rumahku. Terima kasih anak-anakku, istriku. Ngomong dalam hati, terima kasih tetangga-tetangga. Gitu kan. Rasulullah itu kan pedangnya itu kan dikasih nama. Kalau dikasih nama kan nggak dipanggil untuk apa? Ya kan? Nah, maka alam ini marilah kita juga menjadi penyupport diri kita. Semuanya makhluk Tuhan. Termasuk fisik kita ini juga makhluk Tuhan. Pikiranku yang hari ini masih bergejolak, ayolah support aku ini sedang berpuasa. Supportlah aku bisa baik. Ya Allah, aku mohon kemudahan. Bismillah ya Allah, saya ingin berdialog dengan diriku sendiri ya Allah. Istaqafi qalbak, saya ulang lagi. Bertanya pada hatimu, kata Nabi. Maka diajaklah dialog pikiranmu, dirimu, mindset berpikirmu. Diajak dialog semuanya. Insya Allah. Mumpung masih Ramadan. Kalau tidak Ramadan ya puasalah. Dicoba lagi begitu kan. Agar suasana yang seperti ini kan suasana kita sekarang tidak dalam suasana apa kalau di ritme kehidupan kita. Kita ini sudah suasananya kan Ramadan ini lapar, terus setengah ngantuk, setengah lemas. Itu kan tidak di puncak kesadaran orang, tapi sudah mulai di pikiran bawah sadarnya. Nah, suasana begini inilah yang paling bagus untuk meneropong diri kita, untuk melihat ke depan, merencanakan ya Allah anak-anak sudah makin besar. Jadi apa kelak anak-anak saya ya Allah, bayangkan anak-anak sukses, bayangkan anak-anak menjadi orang-orang yang bermanfaat, bayangkan anak-anak bisa menjadi tulang punggung agama kita dan Muhammadiyah kita tentu. Itulah ya Allah yang saya inginkan untuk anak-anak saya. Berdoalah untuk ayah ibu yang masih ada ataupun yang sudah meninggal, tapi ada di bayangan kita itulah ya Allah, ibu ayah saya, alamat wali walidayya warkam makana rabbani. Kita latih juga pikiran-pikiran kita di bulan Ramadan. Matur nuwun, Pak. Baik. Matur suwun. Nggih, sami-sami. Terima kasih Pak Sultan. Waktu sudah menunjukkan ada 2 menit. Nah, itu Amiru Pak Dayat. mohon ditutup dengan doa Pak Sultan dan sekaligus dari saya ada kekurangannya mohon dimaafkan. Ada sisa waktu 1-2 menit. Mohon Pak Sultan bisa menutup acara ini dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amirul matur nuwun mohon maaf karena harus sudah ditutup. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astagfirullahaladzim. Ala la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkanlah ibu bapak kami, keluarga kami, kaum muslimin dan muslimat baik masih hidup ataupun sudah meninggal, para pejuang-pejuang kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini adalah tempat yang paling luar biasa di sisimu untuk pembelajaran kami. Jadikan ya Allah proses ini memudahkan kami untuk belajar ya Allah dan sekaligus praktek ya Allah. Sehingga mulai Syawal sampai nanti kami bisa mempraktekkan dengan yang baik ini. Ya Allah, siapkan kami, keluarga kami, jadikanlah iman dan takwa kami ini terus berkembang selama Ramadan ini ya Allah. Dan bimbinglah kami ya Allah di jalan yang benar. Ya Allah, anugerahilah kami rezeki yang halalan thayyibah, rezeki yang mensejahterakan anak dan keluarga kami. Dan kami mampu ya Allah menyisihkan sebagian untuk infak, untuk sedekah, untuk berbagi pada saudara kami yang sangat membutuhkan maupun untuk fisabilillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaka kana gharama. Afriq alaina sabran wa saddiq aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa walidina wa li suyukhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina ahya' minhum amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.